Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya semuanya yang ada di mana aja berada. Saya akan memaparkan tentang program makan gratis yang dicanangkan pemerintah, yang selaras dengan pendidikan gratis ya, yang mulai zaman pemerintahan Presiden SBY ya, untuk pendidikan gratis sampai sekarang ya. Dan untuk program makan gratis ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada kelompok tertentu seperti pelajar, anak-anak atau masyarakat kurang mampu ya. Makan gratis ya, untuk itu konsepnya bisa berupa pemberian makanan siap santap di sekolah-sekolah atau bantuan dalam bentuk bahan pangan. Manfaatnya program makan gratis ini untuk meningkatkan gizi, membantu mengurangi masalah kekurangan gizi terutama pada anak-anak, biar anak-anak cerdas, biar anak-anak sehat, meningkatkan konsentrasi dan prestasi. Anak-anak yang cukup makan itu lebih fokus belajar di sekolahnya ya. Saya aja kalau sekolah kurang makan ya jelas kurang berkonsentrasi ya. Seperti itu, ini harus bersyukur ya. Harus bersyukur ada makanan gratis ini ya. Meringankan beban ekonomi tentu ya. Sangu ke sekolah itu wah, tidak cukup uang sekian puluh ribu ya, 20.000, 30.000, ada yang sangu 50.000 anak SMP itu ada ya. Dan ini mengurangi pengeluaran keluarga untuk makan sehari-hari tentunya ya. Menggerakkan ekonomi lokal. Jika bahan makanannya berasal dari petani atau UMKM lokal, betul-betul ini bisa membantu meningkatkan ekonomi mereka ya. Mengurangi kelaparan, ojo sampai anak sekolah itu ada yang kelaparan. Ini bagus, ini program yang luar biasa ya. Membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi secara rutin. Program ini benar-benar bagus kalau dijalankan dengan baik ya. Tantangannya memang adalah soal pendanaan, distribusi, dan transparansi biar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat ya. Dan ini juga karena kemarin ada janji kampanye program makan gratis ya, harus dilaksanakan seperti itu ya. Jadi kalau benar-benar dijalankan dengan baik, bisa dibilang ya pemerintah ini memenuhi janji kampanyenya. Jadi yang mencibir, menyinyir, sabar dulu karena ini program yang baru ya. Perkara program ini benar-benar sesuai dengan harapan atau ekspektasi atau hanya sekedar formalitas tergantung pelaksanaannya nanti ya. Skala dan jangkauan, apakah semua anak sekolah mendapatkan atau hanya sebagian misalnya ya. Nanti Anda akan bisa menilai sendiri. Kualitas makanannya apakah benar-benar bergizi atau malah sekedar makanan murah ya, asal ada ya. Dan apakah program ini program jangka panjang atau hanya dijalankan di awal pemerintah saja, nanti bisa kita nilai ya. Tenang ya, tenang, santai ya. Efektivitas anggaran, apakah anggaran digunakan dengan efisien atau justru jadi ladang korupsi, maka pengawasan harus ada ya, harus ada pengawasan dari rakyat dan sebagainya, lapor dengan cepat ya. Kalau semua aspek ini bisa dijalankan dengan baik, tentu janji kampanye dari pemerintahan sekarang bisa dibilang terpenuhi ya. Tapi kalau hanya sekedar pencitraan tanpa dampak nyata ya bakal ada wacana kosong seperti itu. Dan saya sebagai rakyat mendukung program ini, sangat mendukung program ini, semoga dijalankan dengan benar. Seperti itu ya. Program seperti ini bisa dijalankan dengan beberapa mekanisme. Misalnya melibatkan UMKM dan warung lokal. Pemerintah baik yang ada di kecamatan-kecamatan, terutama karena melibatkan kecamatan-kecamatan ya, desa dan juga kelurahan. Pemerintah bisa bekerja sama dengan warung-warung makan atau catering-catering lokal
di setiap daerah untuk menyediakan makanan gratis ini. Ini sangat baik karena memberdayakan ekonomi lokal. Melalui sekolah atau lembaga pendidikan, sekolah bisa langsung memasak atau membagikan makanan ke siswa seperti program kantin gratis. Kan ini ada ya. Tapi ini butuh fasilitas dapur yang memadai. Di berbagai daerah negara juga sudah ada ya, dengan dapur yang sangat memadai. Tender ke perusahaan catering besar, bisa juga ada perusahaan besar yang menang tender untuk mengelola distribusi makanan di wilayah tertentu dengan mekanisme gizi yang memang betul-betul terjamin ya. Tapi terkadang juga menimbulkan masalah kalau tidak transparan atau hanya menguntungkan segelintir pihak. Maka pengawasan penting ya. Ya, distribusi bahan pangan ke keluarga. Alternatif adalah alternatif yang lain, maksudnya memberi bahan kepada bahan makanan kepada keluarga siswa seperti beras, telur, dan lauk untuk diolah sendiri di rumah ya. Itu beberapa alternatif ya. Nggak tahu yang sudah dijalankan ini mekanismenya seperti apa, karena saya belum mengecek ya, belum ada info-info. Sebenarnya ya saya harus mencari info-infonya ya. Kalau sistemnya tidak transparan, bisa jadi ada permainan-permainan proyek ya, di mana hanya segelintir pihak yang dapat untung, sementara kualitas makanan dan efektivitas program malah jadi buruk ya. Jadi masyarakat ikut mengawasi biar program ini benar-benar transparan ya. Oke. Kalau tanggapan memang banyak ya. Tanggapan memang memicu banyak tanggapan. Ada yang menyambut positif inisiatif program ini, melihatnya sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesehatan dan gizi ya, terutama bagi anak-anak, itu seperti itu. Namun ada beberapa juga yang khawatir terkait program atau pelaksanaan program ini, mempertanyakan kualitas dan standar gizi makanan yang disediakan, efektivitas anggaran yang digunakan ya. Ada yang khawatir seperti itu ya. Rekan-rekan semua, dulur kabeh, program makan bergizi gratis MBG kalau kita sebut ya, makan bergizi gratis ini resmi dimulai pada 6 Januari 2025, mencakup 190 titik di 26 provinsi di Indonesia. Namun pelaksanaannya belum mencakup semua kecamatan di Indonesia ya. Program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 83.000 desa, bisa lebih ya, dan kelurahan ya, 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia secara bertahap hingga tahun 2029 ya. Kalau di Provinsi Jawa Timur beberapa kecamatan yang telah melaksanakan itu banyak ya, Bangkalan, Kecamatan Modung, Rogo Jambi ya, Bojonegoro, dan ada beberapa kecamatan-kecamatan lain. Semua kecamatan di provinsi ini termasuk di Kabupaten Banyuwangi ini telah melaksanakan program tersebut ya. Pemerintah berencana memperluas cakupan this program secara bertahap dengan target menjangkau 82,9 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia pada tahun 2029. Itu seperti itu ya. Anda carilah di laman-laman mengapa, apa dan berapa yang sudah terlaksana dan lain sebagainya ya. Namun ada juga yang mencibir program baru ini ya. Baru berjalan, sudah dicibir, sudah dinyinyir, baik dari orang-orang bahkan dari siswa dan sebagainya ya. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Ya tergantung ya, dari beberapa alasan mereka. Ada yang khawatir program ini hanya jadi proyek politik tanpa manfaat nyata. Ada yang khawatir soal korupsi atau anggaran yang tidak transparan. Ya, ada beberapa
kasus atau berita yang saya sendiri belum mengeceknya ya. Makanan berkualitas rendah itu seperti itu ya. Ada yang membandingkan dengan program sekolah gratis ya, seperti itu ya. Seperti itu. Ada yang merasa pemerintah harus lebih fokus pada kualitas pendidikan dulu sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk makanan gratis. Ada yang melihat program ini sebagai beban anggaran ya. Berbagai macam pokoknya ya. Beberapa orang berpendapat membuat masyarakat terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Motif politik juga ada ya. Mencibir karena faktor politik ya. Pendukung kubu lain mungkin melihat ini sebagai gimmick politik dan bukan solusi jangka panjang. Tapi loh ya, sebenarnya kalau program ini benar-benar dijalankan dengan baik dan transparan, ini bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi ada yang melihat wajar kalau ada kritik, itu seperti itu ya. Nah, namun kita memandangnya, program ini masih anyar, masih baru, jadi sebaiknya dikasih waktu dulu lah buat jalan dan dievaluasi. Ya memang wajar ada kritik, tapi kalau sejak awal sudah dicibir habis-habisan tanpa melihat hasilnya dulu, rasanya ya kurang adil ya, kurang fair juga ya. Seperti itu. Yang penting sekarang masyarakat ikut mengawasi biar pelaksanaannya beneran tepat sasaran. Kalau ada masalah di lapangannya lebih baik disampaikan sebagai masukan yang konstruktif daripada mencibir aja atau sekedar nyinyir aja ya. Kalau program ini sukses kan yang diuntungkan juga rakyat sendiri ya. Terutama anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Masalah utama bukan programnya, tapi bagaimana memastikan eksekusinya, pelaksanaannya transparan dan efektif. Nah, seperti itu. Nah, sebagai rakyat kita ini memang sebaiknya optimis dulu ya. Dan lihat bagaimana program ini berlangsung. Kalau ada problem atau trouble atau masalah, yang penting dikritisi dengan solusi. Bukan hanya kritik, mencibir sana, menyinyir sana sini ya. Seperti itu ya. Kalau ada dana yang cukup dan tidak ada penyalahgunaan, program ini bisa berjalan terus ya. Kalau masyarakat merasakan manfaatnya, pasti ada dorongan untuk melanjutkan. Dan pemerintah harus konsisten menjalankan dan memastikan program ini tetap ada meski pemerintahan berganti ya. Evaluasi terus ya, kalau ada kekurangan harus diperbaiki biar makin baik dan tidak stop di tengah jalan seperti itu ya. Anggarannya ya, sumber dananya pemerintah sudah menyiapkan anggaran besar untuk program ini dari APBN, anggaran pendapat dan belanja negara. Pajak yang dibayar masyarakat digunakan untuk mendanai juga program ini, insya Allah ya. Ada kemungkinan dana dari proyek lain dialihkan untuk mendukung makan gratis ini. Kerjasama dengan swasta dan UMKM, bisa jadi nanti ada sponsor atau kemitraan dengan pihak lain untuk membantu distribusi makanan ya. Karena pakai uang rakyat juga wajar kalau masyarakat ya harus ikut mengawasi biar anggarannya beneran dipakai buat rakyat ya. Jadi jangan sampai bocor ke oknum-oknum tertentu. Laporkan ya. Seperti itu ya. Jadi penting pengawasan ini biar apa, program makan gratis ini berjalan dengan baik dan enggak jadi ajang korupsi malah ya, atau proyek yang asal-asalan ya. Jadi memastikan kualitas makanan, siswa, orang tua atau guru bisa melaporkan kalau makanan yang diberikan tidak layak
ya, tidak layak makan, basi misalnya, atau kurang bergizi. Bisa dicek juga apakah porsi makanan sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah atau ada pengurangan. Jadi seperti itu, memantau distribusi dan pelaksanaan, ya. Jadi apakah program benar-benar sampai ke semua sekolah yang dijanjikan? Apakah ada keterlambatan dalam distribusi makanan? Jika ada ketidaksesuaian, bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial setempat. Seperti itu, ya. Masyarakat bisa menuntut pemerintah untuk membuka data anggaran program ini kalau masyarakat ingin mengawasi, mengecek transparansi anggaran. Seperti itu. Menggunakan media sosial dan laporan resmi. Jika ada masalah, masyarakat bisa menyuarakan lewat media sosial biar lebih banyak yang tahu. Bisa juga dengan mengadakan forum diskusi atau audiensi dengan pemerintah setempat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Intinya rakyat harus aktif dan kritis, bukan diam saja atau asal-asal nyinyir, mencibir aja, ya. Kalau program ini bagus, kita dukung. Kalau ada yang salah, kita tegur, biar nggak ada lagi dana rakyat yang terbuang sia-sia, ya. Ya memang wajar sih kalau ada orang-orang yang nyinyir aja program baru belum dimulai secara maksimal, sudah mencibir habis-habisan tanpa memberikan solusi. Padahal kalau benar-benar peduli, ya mestinya mereka membantu mengawasi atau kasih masukan biar lebih baik, bukan hanya sekedar menyinyir, mencibir seperti itu. Banyak orang yang memang kerjanya cuma mencari kesalahan-kesalahan tanpa melihat usaha yang sedang dilakukan, bahkan sebelum program ini dimulai, ya. Apalagi kalau ada kepentingan politik di baliknya, makin susah buat mereka mengakui kalau ada sesuatu yang baik dari program-program pemerintah, ya, seperti itu. Kalau program ini berjalan dengan baik, rakyat akan diuntungkan. Kalau ada masalah, kita dorong supaya diperbaiki. Yang penting tetap kritis, tapi juga objektif. Jangan cuma ikut ribut-ribut, ruwet tanpa dasar. Itu seperti itu, ya. Kalau masalah pendidikan gratis di Indonesia, pendidikan gratis ini dimulai, sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, SBY, dengan program bantuan operasional sekolah BOS pada tahun 2005. Program ini membebaskan biaya pendidikan bagi siswa sekolah dasar dan SMP di sekolah negeri. Lalu di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, program ini diperkuat dengan program Indonesia Pintar atau PIP yang memberikan bantuan dana, ya, untuk siswa yang untuk siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk jenjang SMA dan SMK, seperti itu. Jadi program gratis itu sudah mulai sejak dulu. SD dan SMP gratis di sekolah negeri karena termasuk program wajib belajar 9 tahun. SMA atau SMK walaupun tidak semua gratis, beberapa daerah menanggung biaya sekolah negeri, tapi di banyak daerah ada yang masih ada pungutan. Walaupun perguruan tinggi tidak gratis, tapi ada beasiswa seperti KIP, kuliah untuk mahasiswa kurang mampu, seperti itu, ya. Program BOS dan PIP masih berjalan sampai sekarang di era pemerintahan baru. Namun pelaksanaannya bisa berbeda-beda di tiap daerah. Beberapa daerah bahkan menggratiskan SMA, SMK negeri, ya sampai cek aja, ya. Tapi ada juga yang tetap memungut biaya tertentu. Nah,
memang hanya untuk sekolah negeri ya. Umumnya pendidikan gratis hanya berlaku di sekolah negeri ya. Walaupun di sekolah-sekolah swasta ada yang menggratiskan, ya yayasannya yang menggratiskan. Ya luar biasa, saya acungi jempol. Sekolah swasta itu tetap memungut biaya ya. Kecuali yang mendapat subsidi atau bantuan tertentu dari pemerintah. Misalnya madrasah yang dikelola Kementerian Agama. Nah, itu. Jadi pendidikan gratis itu sudah ada. Itu memang sudah berjalan lama. Tapi tetap ada tantangan dalam pemerataan dan pengawasannya. Itu seperti itu, ya. Memang banyak sih yang membandingkan, mending sekolah gratis aja. Sekolah gratis sudah ada seperti itu, ya. Sudah sejak lama, terutama untuk SD dan SMP negeri. Tapi memang masih banyak orang yang seakan-akan nggak tahu atau pura-pura lupa, lalu membandingkan dengan program makan gratis seolah-olah pendidikan gratis itu belum pernah ada. Seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa alasan. Kurang informasi mungkin ya. Bisa jadi mereka nggak tahu detailnya ya tentang pendidikan gratis ini. Apalagi kalau mereka nggak punya anak sekolah, ya pantas aja ya. Atau nggak mengikuti kebijakan pendidikan. Ya pantas aja nggak mengikuti kebijakan pendidikan. Memang masih ada biaya di SMA, SMK. Karena SMA, SMK itu belum sepenuhnya gratis di semua daerah. Banyak yang menganggap pendidikan gratis belum maksimal. Ada juga sekolah yang fokus ke kualitas, bukan gratisnya. Ada yang lebih peduli ke kualitas pendidikan daripada sekedar gratis. Katanya kalau sekolahnya gratis tapi fasilitas dan guru kurang bagus, percuma, kadang seperti itu. Ada juga motif politik ya. Bisa jadi ada yang sengaja membingkai seolah-olah pendidikan gratis ini nggak ada, supaya program makan gratis terlihat kurang penting dibandingkan pendidikan. Ya, ada masalah juga di lapangan. Meskipun gratis, di beberapa sekolah negeri masih ada pungutan-pungutan ini, pungutan itu untuk seragam kayak buku kayak atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ini bikin orang merasa pendidikan belum benar-benar gratis. Padahal kalau mau objektif, kedua program ini, yaitu pendidikan gratis dan makan gratis ini, sebenarnya bisa berjalan bersamaan dan saling mendukung. Seperti itu, Dulur. Pendidikan gratis bikin anak bisa sekolah tanpa beban biaya. Sementara makan gratis bisa membantu mereka lebih fokus belajar. Seperti itu ya. Seperti itu, Dulur, ya. Jadi kepada Mr. Presiden dan wakilnya, kepada pemerintah ya, tetap konsisten ya. Sukses menjalankan program makan ini. Tanpa terganggu omongan miring A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tetap fokus ke pelaksanaan yang efektif dan transparan. Kalau tidak dijalankan malah nanti banyak kritikan. Wah, kampanye berjanji tapi nggak dilaksanakan. Nanti begitu. Jadi tetap fokus ke pelaksanaan yang efektif dan transparan. Ini kalau menurut pendapat saya. Banyak juga yang menyarankan seperti itu. Ya. Pastikan program berjalan dengan baik dan merata ke seluruh daerah. Bukan cuma di kota besar. Ini pendapat wong cilik, Dulur ya. Libatkan petani, UMKM, dan warung lokal supaya ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh. Transparansi anggaran sangatlah penting. Jangan sampai ada korupsi atau penyalahgunaan dana. Libatkan masyarakat dalam pengawasan. Seperti itu. Libatkan sekolah, orang tua, dan organization ya, dari masyarakat agar ikut mengawasi. Jangan terpancing oleh kritik tak mendasar ya. Kita tahu pasti setiap program itu ada kritik,
tapi yang penting fokus ke kerja nyata, ya, kepada mereka yang melaksanakan ini tetap fokus. Kalau ada yang menyebarkan hoax atau menyesatkan, lawan dengan data dan fakta. Berikan laporan rutin, insya Allah itu berhasil, ya. Tentang keberhasilan program, ya masyarakat media juga harus ikut menyampaikan, ya. Biar rakyat melihat langsung hasilnya. Pastikan keberlanjutan program. Jangan sampai program ini hanya berjalan di awal-awal pemerintahan, tapi harus punya sistem yang kuat agar bisa berlanjut dan dalam jangka yang panjang. Siapkan skema anggaran yang stabil. Ya, ini menurut kami, ya. Ya, menurut saya dan lainnya. Ada juga yang banyak berpendapat seperti ini. Siapkan skema anggaran yang stabil agar program tidak berhenti di tengah jalan. Kalau memang terbukti sukses, bisa dikembangkan ke program tambahan, misalnya pemberian susu atau makanan tambahan lain, seperti itu. Bangun narasi positif dan motivasi rakyat. Tekankan bahwa program ini bukan sekedar janji politik, tapi investasi untuk generasi masa depan. Kita gunakan media untuk menunjukkan program ini. Misalnya testimoni ya, testimoni dari anak-anak dan orang tuanya yang terbantu, ya. Tunjukkan bahwa program ini bukan sekedar bagi-bagi makanan, tapi bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, seperti itu, ya. Jadi kalau program ini sukses dan benar-benar terasa manfaatnya, kritik dan nyinyiran akan kalah dengan fakta dan lapangan. Walaupun kritik nyinyir ini masih terus ada, ya. Yang penting tetap kerja nyata, biarkan hasil yang berbicara, ya. Kalau kurang bergizi atau makanan basi, ya, atau tidak memuaskan, ya beberapa pihak yang harus ditegur, ya, misalnya penyedia makanan, catering UMKM, warung lokal, seperti itu, ya. Dinas terkait, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan atau Dinas Sosial Daerah, mereka bertanggung jawab atas pengawasan kualitas makanan. Jika ada laporan makanan tidak layak atau kurang gizi, mereka harus turun tangan dan memastikan perbaikan. Jika ada pejabat yang lalai dalam mengawasi, mereka juga harus ditegur atau diganti, ya. Pemerintah harus punya mekanisme penggantian penyedia jika ada yang tidak profesional. Jika ditemukan makanan bergizi, makanan basi, tidak bergizi atau porsinya dikurang, maka harus ada evaluasi, diberikan sanksi, seperti itu. Mereka yang memasak dan mendistribusikan makanan harus memastikan kualitas dan gizi sesuai standar, seperti itu, ya. Jadi laporan harus cepat, evaluasi berkala, ganti penyedia yang nakal. Itu seperti itu, ya. Buat kita semuanya rakyat, ya. Jadi kasih waktu, ya. Jangan langsung menghakimi, ya. Siapapun itu. Program ini masih anyar, butuh waktu untuk penyempurnaan. Jangan hanya langsung mencibir siswa juga, ya. Jangan malah menampakkan sesuatu yang membuat geli, ya. Ya, sebelum melihat hasilnya. Semua program pasti ada kekurangan, ada tantangan di awal. Yang penting diperbaiki, bukan langsung menghujat, ya. Kritik boleh, tapi harus konstruktif, ya. Kalau memang ada yang kurang, sampaikan kritik dengan solusi. Ya, bagaimana benarnya, enaknya program ini bisa berjalan terus dan baik, ya. Harus dengan data, ya. Itu seperti itu. Bantu awasi program ini benar-benar bermanfaat. Jangan terlalu terpengaruh dengan narasi negatif. Banyak orang punya agenda politik masing-masing, seperti itu. Jadi jangan asal percaya berita A, B, C yang belum tentu benar. Cek faktanya dulu, ya. Tabayun sebelum ikut-ikutan mengucat atau menyebarkan informasi yang tidak akurat. Ingat, ini buat rakyat, bukan cuma proyek politik, seperti itu, ya. Terlepas dari siapa presidennya, ya, program ini tujuannya buat rakyat, buat masyarakat.
terutama anak-anak dan ibu-ibu hamil. Kalau sukses, yang untung bukan pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat, seluruh rakyat. Seperti itu. Kalau berhasil, bangga dong. Karena ini bagian dari investasi buat generasi masa depan Indonesia. Ya, rakyat harus lebih bisa objektif dan bersikap fair, adil. Bukan cuma ke program ini, tapi semua program pemerintah. Itu seperti itu. Indonesia bisa lebih maju. Ya. Buat siswa, ya jangan ikut-ikutan nyinyir lah. Padahal kan sudah dapat makan gratis. Ada baiknya ya Anda juga berpikir lebih bijak para siswa ya. Bersyukur. Jangan hanya malah mengeluh. Tidak semua negara loh punya program seperti ini. Banyak anak di tempat lain masih kesulitan makan, tidak bergizi ya. Kalau dikasih gratis, tapi malah menyinyir, mencibir. Itu namanya nggak tahu diri. Ya mudah-mudahan nggak ada yang menyinyir ya. Kritik boleh, tapi jangan sembarangan ya. Kalau makanannya kurang enak atau porsinya kurang, kasih masukan dengan cara yang baik. Ngomong sama gurunya, ya, ngomong sama yayasan, ya, sama panitianya. Nanti kan panitianya yang akan ngomong sama UMKM-nya, ngomong sama dinas ABC. Jangan malah merendahkan atau nyinyir di media sosial tanpa alasan yang jelas ya para siswa ya, siswa-siswi. Ingat, ini program bagus. Di negara lain tidak ada sih, tapi banyak yang tidak ada seperti ini. Ingat, ini duit negara, bukan uang presiden ya. Makanan gratis ini dibiayai dari pajak rakyat. Jadi jangan merasa ini hadiah pribadi ya. Walaupun mungkin uang pribadi juga ada yang masuk ya. Jadi ini adalah uang rakyat. Kalau merasa kurang puas, bantu awasi ya. Bukan menjadi generasi yang cuma mengeluh. Hargai yang sudah berusaha ya. Ada banyak orang di balik layar ya yang bekerja untuk menjalankan program ini. Ada petani, ada tukang masak. Ingat itu, mereka juga butuh kerja ya. Ada petugas distribusi ya. Ada juga guru dan lainnya ya. Kalau ada kekurangan sampaikan dengan hormat, bukan malah menghina-hina ya. Ya. Kalau nggak mau ya jangan dimakan ya, jangan dimakan. Kalau nggak mau itu jangan dimakan. Kalau merasa makanan kurang enak atau tidak suka ya silakan, nggak usah makan. Ya, misalnya tidak cocok dengan mahnya, dengan lambungnya, dengan tekanan darahnya, diabetesnya. Tapi ada juga sih anak-anak yang sudah ada penyakit-penyakit tertentu ya yang tidak boleh makan itu misalnya. Nggak usah dimakan, tapi jangan mencibir. Ya, ngomong aja sama panitinya, sama gurunya. Saya tidak bisa makan ini misalnya seperti itu. Jadi jangan jadi generasi yang cuma bisa mengkritik tanpa solusi ya. Kalau ada ajaran orang tuanya yang tidak baik, ajaran teman, ajaran om-omnya mungkin. Tetapi yang masa orang tuanya dan omnya mengajari yang nggak benar ya. Seperti itu ya. Kasih solusi, jangan malah bantu pemerintah ini ya. Di balik itu ada petani, ada UMKM, ada yang mendistribusikan, ada pasar yang butuh laku dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Sebagai siswa, belajar menghargai usaha orang lain. Seperti itu ya. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Jadi lebih baik belajar jadi warga negara yang cerdas dan berakhlak, beretika, ngomong yang bagus sejak sekarang. Saya yakin Anda bisa ya. Saya dukung program pemerintah ini berjalan selaras dengan program pendidikan gratis ya. Ini program baru berjalan. Silahkan diimplementasikan dengan baik. Saya sebagai rakyat, sebagai wong cilik, mendukung program ini. Mudah-mudahan berhasil ya, dan terus hingga jangka panjang ya. Anak-anak bersyukur ya,
negara bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah. Luar biasa, ya. Mantap. Dan semua yang terlibat dalam keberhasilan program ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, ya, dan dipanjangkan umur seperti dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.